Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairatul Hasanah dengan NIM 4401419081, Rombel Pendidikan Biologi A Angkatan 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan praktikum respirasi menghasilkan karbon dioksida. Praktikum ini dilaksanakan sebagai pengganti responsi praktikum fisiologi hewan yang dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini ialah: yang pertama adalah wadah berjumlah 3 buah digunakan untuk menempatkan ikan. Yang kedua ada sendok yang digunakan untuk mengambil kapur sirih dan diletakkan ke baskom. Alat yang ketiga ada gelas ukur digunakan untuk mengukur cairan yang digunakan dalam praktikum. Alat yang keempat ada baskom digunakan untuk tempat pembuatan kapur encer 10%. Bahan yang pertama ada 3 ekor ikan digunakan sebagai objek dalam praktikum. Yang kedua adalah air digunakan sebagai pengencer kapur. Yang ketiga kapur sirih digunakan sebagai indikator adanya karbon dioksida. Bila kapur sirih bersentuhan dengan karbon dioksida, warnanya akan berubah menjadi keruh. Yang keempat ada sari kunyit digunakan sebagai indikator basa dari bahan alami. Terdapat juga sedotan yang digunakan sebagai pengganti pipet tetes untuk memindahkan sari kunyit ke dalam wadah. Cara kerja praktikum. Yang pertama kali tentunya menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Dalam pembuatan larutan kapur encer 10%, pertama-tama mengambil 3 sendok makan penuh kapur sirih, kemudian memasukkan ke dalam wadah berukuran kira-kira setengah liter. Kemudian menambahkan air sekitar 300 cc ke dalamnya, lalu diaduk secara perlahan hingga rata. Selanjutnya membiarkannya hingga mengendap, kemudian mengambil dan memisahkan bagian yang jernih dan menetapkannya sebagai air kapur stok atau pekat yang dianggap sebagai air kapur berkonsentrasi 100%. Membuat air kapur encer sekitar 10% dengan cara menyiapkan 100 cc air kapur stok dan menambahkan air ke dalam air kapur itu hingga volumenya mencapai 1 liter. Kemudian langkah kerja selanjutnya menguji respirasi menghasilkan karbon dioksida. Berdasarkan tabel data
Hasil praktikum didapatkan pada wadah pertama dengan kandungan air biasa dan 4 tetes sari kunyit. Larutan berubah menjadi kuning muda dan bening. Pada wadah kedua, air kapur encer 10% dan 4 tetes sari kunyit. Pada larutan berwarna jingga kecoklatan dan sedikit keruh. Pada wadah ketiga, dengan kandungan air kapur encer 10% ditambah dengan 4 tetes sari kunyit dan ditambah juga 3 ekor ikan, perubahan yang terjadi pada warna awal jingga kecoklatan dan keruh. Kemudian setelah 15 menit ikan berespirasi, warna menjadi jingga kecoklatan dan menjadi lebih bening dengan banyak endapan kapur. Pada wadah juga terdapat buih pada permukaan air yang menunjukkan bahwa ikan melakukan respirasi. Sel-sel organisme memperoleh energi dari reaksi enzimatis yang sebagian besar memerlukan oksigen. Menurut Marianti dan Kristianti pada tahun 2019, oksigen pada makhluk hidup diperoleh dari adanya proses yang dinamakan respirasi. Yang meliputi inspirasi atau aliran masuk dan ekspirasi atau aliran keluar udara antara atmosfer dengan paru-paru. Reaksi yang terjadi dalam proses respirasi menurut Seeley pada tahun 2002 yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 sama dengan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah ATP atau energi. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis yang disebut lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum, sedangkan insang pada ikan tulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Menurut Ratningsih pada tahun 2008, praktikum respirasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Digunakan 3 botol atau wadah plastik yang masing-masing diisi dengan 1 wadah air murni dan 2 wadah lainnya diisi dengan air kapur sirih yang berkonsentrasi 10%. Air kapur sirih berfungsi sebagai indikator terjadinya respirasi pada tumbuhan dengan keluarnya gas CO2. Kemudian meneteskan larutan kunyit 4 tetes pada ketiga wadah tersebut. Larutan kunyit ditambahkan sebagai indikator basah. Jika ekstrak kunyit diteteskan pada air suling atau air murni, warna air akan berubah menjadi kuning. Tetapi jika ditambahkan pada air kapur yang sifatnya basah, maka warna air akan berubah menjadi jingga. Air kapur menjadi indikator adanya karbon dioksida. Bila kapur sirih bersentuhan dengan karbon dioksida, warnanya akan berubah menjadi keruh. Kemudian ditambahkan 3 ekor ikan ke dalam wadah yang ketiga. Ikan ini akan menghasilkan karbon dioksida yang akan dibuktikan pada praktikum ini. Pada praktikum didapatkan wadah 1 setelah penambahan 4 tetes kunyit. Warna berubah menjadi kuning dan bening atau jernih. Hal ini karena air biasa atau air netral pada wadah 1 bersifat netral sehingga warna sari kunyit tetap kuning. Pada wadah 2 yang berisi larutan kapur 10% setelah penambahan 4 tetes larutan kunyit, warna larutan berubah menjadi jingga kecoklatan. Hal ini membuktikan bahwa kunyit sebagai indikator basah yang ditandai dengan berubahnya warna larutan kapur yang awalnya bening keputihan menjadi jingga kecoklatan. Pada wadah 3 yang diberi perlakuan penambahan ikan terjadi perubahan, yaitu larutan yang awalnya berwarna jingga kecoklatan setelah penambahan ikan selama 15 menit berubah menjadi kekuningan dan berubah menjadi agak bening. Selain itu terdapat endapan batu atau batu kapur dan terdapat pula buih pada permukaan airnya. Hal ini membuktikan bahwa respirasi pada ikan menghasilkan karbon dioksida karena larutan kapur tersebut saat bereaksi dengan CO2 hasil dari respirasi pada ikan akan berubah menjadi endapan kapur atau batu kapur.
Di bawah ini terdapat gambar perbandingan antara wadah 1, 2, dan 3 setelah diberi perlakuan. Hasil praktikum tersebut membuktikan bahwa telah terjadi reaksi antara larutan kapur dengan udara hasil pernapasan, yaitu karbon dioksida. Kapur yang dilarutkan menggunakan air akan menjadi garu dan terjadi reaksi antara kapur dengan air dan menghasilkan reaksi sebagai berikut. CaO plus H2O menjadi CaOH2, di mana CaO itu kapur, H2O itu air. Jika direaksikan bersama akan menghasilkan CaOH2, yaitu larutan kapur. Kemudian respirasikan yang menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan larutan kapur tersebut menjadi garu karena larutan kapur tersebut bereaksi dengan karbon dioksida akan membentuk batu kapur. Hal tersebut yang menyebabkan warna larutannya semakin garu dan terbentuk gumpalan-gumpalan warna oranye. Dalam wadah tersebut terjadi reaksi antara larutan